bisa sampai juga ke telinga yang kalian miliki di rumah yang sedang menyaksikan bersama-sama di device-nya. Makin panas lagi pertempuran di game yang kedua. Akankah caster diberikan banyak istirahat lewat pertempuran yang slow? Atau Inspire kita akan dipaksa untuk dikeluarkan terus-terusan? Yes, dan ini Land of Dawn akan menjadi saksi siapakah yang akan bisa mengamankan game yang kedua. Mengingat ini masih menjadi match point untuk Alter Ego Esports. 1 poin, mereka bisa mendapatkan 2-0. Dan di area depan sana, Leo Murphy mencoba untuk menzoning out dan tertarik saja ke arah belakang. Tapi itu ada Leo Murphy yang masih cukup sustain dan Albert masih coba untuk invade ke arah jungle-jungle yang dimiliki. Yap, sementara itu untuk sekarang ada lagi pergerakan di Parsha yang memang ada tetap, tapi di bawah Finnya langsung diserang habis-habisan. Wow, dan bahkan first blood tercipta. Udil mendapatkan 1 poin eliminasinya dan Flicker berhasil untuk menyelamatkan Udil dari satu threat yang akan mungkin dilakukan oleh RRQ Hoshi. Alter Ego Esports untuk di topnya juga masih cukup nyaman. Sabar ya. Sabar dulu. Sabar, mengambil batin nih. Ini based on grafik ya. Sabar. Prediction X semuanya menuju ke arah Alter Ego. Oke, di atas coba lihat R7 ya, di kroek bisa-bisa, tapi R7 masih stay dan juga selamat dari area tersebut. Benar, belum ada Shadow Kill tadi yang bisa dimainkan oleh Sally Boy dan dia masih di level 3 sendiri. Dan ya untuk di bottom lane ini masih cukup berimbang ternyata antara Cloud dan juga Matrix. Menarik untuk menunggu siapa yang akan menjadi pemenang tentunya untuk di bottom lane-nya karena objektif sudah keluar yaitu Turtle. Oke, udah mulai disentuh-sentuh tapi ada Feeder Ice Strike coba mengusir pergerakan dari RTOC tapi lihat Sally Boy berhasil untuk menumbangkan Clay di arah top lane. Oke, R7 sudah join, Turtle-nya standby di area tersebut. Kereset sejauh ini, tapi lethal counter-nya membuat Leo Murphy pun terkapar tidur di area perairan tersebut. Wow, Chow geprek ya memang dari lethal counternya juga dan dari emblemnya yang dipakai nih Om Wawa. Yes, dari Albertnya dengan pastinya Demon Slayer yang dibawakan jadi bahkan lebih cepat juga dan ya ini attack speed masih ada ternyata untuk Albert tidak full dengan adanya battle spell cooldown. Nih dari Turtle sendiri ya udahlah, nggak ada lagi kontes yang akan terjadi di area tersebut. Mereka berhasil mendapatkan Turtle tanpa adanya gangguan. Di tengah Finn dan Clay selalu bekerja sama, tapi Udil stay sendirian, pede sekali. Nih sebelum mabar wipe out dulu ke topi basah dan gata pakai head and shoulder edisi terbatas. Selalu siap sedia kapanpun dan Finn tertangkap basah terlalu masuk sendiri. Untuk RRQ. Dan kalau kita lihat di arah bottom lane, udah ada sneaky picky juga. Leo Murphy udah menunjukkan presensinya, di mana Skylar dipaksa untuk terlebih dahulu. Tapi lihat, Albert udah bersiap. Yap, Bennett-nya besar sekali tadi. Area yang bisa dihasilkan wave minion pun lenyap seketika. Tapi di belakang Clay-nya masih cukup bernafsu untuk bisa mendapatkan lagi karena 1 ataupun 2 orang. Dan terkurung kali ini. Nino mulai diberikan damage-nya, ditampol. Nino tergeprek tapi di area yang berbeda dibalaskan oleh Alter Ego. Yes, tadi Udil yang berhasil untuk dapatin 1 poin eliminasi lagi dan Sally Boy mencoba untuk invade karena purple buff yang dimiliki oleh Albert udah mulai disadari juga di mana Clay bakal coba untuk membantu dan mengusir mundur Sally Boy dari purple buff tersebut. Tapi di arah bottom lane udah ada platingan juga menuju ke arah outer turretnya dan sinerginya juga udah nggak ada dan ini akan menjadi tabungan untuk Skylar nantinya mendapatkan efek snowballnya. Oke, mereka kehilangan 1 atau turret bagian bawah, berarti untuk Beatrix-nya akan semakin kaya lagi, akan semakin kenyang lagi. Nah, membuat permainan ini jauh lebih stabil karena Albertnya sendirian. Cukup berani, akankah dia bertahan? Karena sekarang dengan Shadow Kill sudah langsung dikeluarkan, Albertnya masih bisa pergi dari tersebut bergabung dengan rekan-rekannya. Kalau kali dikeluarkan, Skylar di bagian belakang, dan apatinya sudah mulai memberikan damage, tapi Parsha dengan damage begitu optimal langsung saja membuat Albertnya tersungkur tertidur di area river. Itu ya, Parsha dengan positioning yang tak tersentuh sama sekali kan. Kalau kita lihat di game yang pertama, tadi ada Fredrin yang bisa ke belakang. Dan ini yang bisa ngedodge ke arah belakang, R7 kan? Yang bisa cancel dari nantinya Feeder Ice Strike. Iya, betul. R7 yang memang harus dengan Falling Star Moon-nya ya. Harus presisi banget. Cuma jangan dilupakan juga pastinya dia bisa dijauhkan kembali dengan kehadiran dari Leo Murphy. Iya, dan Pai juga gitu loh yang bisa nabrak dengan Fredrinnya. Digas dong itu, tapi R7 loh yang ditendang dan sekarang mereka malah berbalik keadaannya. Turtle harusnya akan menjadi milik Deoxy lagi. Keuntungan lagi untuk mereka, hanya tinggal mempertahankan dan juga memberikan push balikan terhadap pemain dari Alter Ego Esports. Oke, udah mulai dicicil juga dengan dari 1 buah runner yang hampir saja kurang panjang dikit lagi. Betul, dikit lagi tadi sampai itu pelurunya ya.
berhasil dia berburu kan sebaik mungkin itu ya. QR code ada, diskon 90% dan sekarang serangannya tidak akan menggunakan diskon lagi karena mereka seperti akan all in. Tidak, ternyata mundur lagi semuanya. Mundur lagi ya, dan coba kita lihat dari RRQ yang coba untuk melakukan adanya sebuah keagresifan ya, mencoba untuk invade juga ke arah orange buff yang dimiliki oleh Sally Boy. Satu outer turret di arah tengah masih mati-matian juga untuk dipertahankan, tapi lihat Albert yang coba untuk nge-cutting wave minionnya dengan adanya cyclone sweep-nya dan bahkan dipaksakan saja satu outer turret dari top lane. Waduh, Nino berusaha untuk kabur dari tersebut tapi sambil memberikan damage ya. Blazing Duet gagal untuk mempertahankan ke arah outer turret yang dia punya, tapi di bagian tengah coba lihat R7 ya berhasil untuk mendorong mundur beberapa pemain yang dimiliki oleh Alter Ego. Mereka berhasil menguasai seluruh laning yang dimiliki oleh pemain dari AE. Hey, dan lagi-lagi satu outer turret di arah tengah ini gak bakal dikasih begitu saja. Trainer, tapi itu adalah Tepai yang masih punya defensive item juga. Benar, ini semua tinggal menunggu sebenarnya bagaimana Udil dapetin item-item damage dia, Lightning Truncheon terutama. Yap, ini masalahnya tebal banget kan R7 ya, kan akankah mereka mau maksakan karena dari Sally Boy juga masih punya. Sementara dari R7 masih berhasil selamat, belum mau menggunakan shadow kill-nya. Di area yang berbeda, Leo Murphy dikeroyok habis-habisan, bahkan Pai-nya harus datang dan juga memberikan bantuan di tengah. Berusaha mereka menghancurkan langsung ke arah satu outer turret, tapi langsung ditendang begitu saja. Pai-nya masih berhasil bertahan, tapi tidak boleh masuk dengan bagian dalam dengan ada satu Blazing Duet. Hanya saja kehartannya bagus sekali penggunaannya, tepat waktu dan mereka semua yang masih bisa bertahan sedikit lagi yang tersisa. Show-nya udah gak kuat lagi, ditembak dengan Dipiru di bagian belakang. Nino-nya ditembak-tembakan. Skylar-nya. Raider Rapati yang begitu on point masuk ke dalam tubuh dari Parsha. Apa itu nerf? Apa itu? Dari Skylar sendiri optimal. Render apatinya berhasil mendapatkan double kill-nya. 4 player hilang dari Alter Ego Esports. Ya, dan bahkan sekarang ya, untuk team fight yang dilakukan oleh RJ Hoshi, mereka bisa memenangkan team fight tersebut karena mereka punya AOE yang sangat-sangat banyak sekali. Dari Cyclone Sweep-nya, dari Nimbus Vision-nya, dari mungkin Shadow Strike yang dimiliki oleh Valentina. Yep. Wow. Ini terdengar ya suara Kingdom yang menyemangati untuk bisa mendapatkan game yang kedua. Betul, kita saksikan bersama-sama itu tadi. Memang gocekan untuk bridging ya luar biasa sekali rekan saya sekarang ya. Tapi Nino, tadi dia barusan punya Golden Star, berarti agak terhalang sebenarnya untuk farming dari Nino sendiri. Yap. Mungkin harus ke arah Wing of Nature pertama kali sebelum bisa buyout ke arah dari Golden Star. Yep. Nino dalam keadaan yang tidak baik, tapi di tengah Lordnya sudah mulai merangsa masuk, sudah mulai menabrak. Murphy mencari celah, Albertnya sendirian aja, hanya melihat dari belakang, tidak mau terlalu masuk karena Murphy sewaktu-waktu bisa melakukan sebuah serangan, tapi coba lihat Nino mengantarkan satu wave minion dan sepertinya akan berhasil untuk mendapatkan ke arah outer turret kah? Harusnya, tapi ketahuan Sally Boy langsung ada Falling Star pun hilang langsung terdeteksi. Itu dia R7. Bisa gitu. Kalau di live-nya R7 gue Bisa map hack. gitu loh, Kata dia, Skylar. gue punya map hack. Dia bakal kesini dan Matanya dibuktiin di punya sini. infrared. Bener, waduh infrared, radar ya. Sadar gitu. Radar. Ampun Skylar, ampun mah. Wow, itu dikit lagi loh, udah bisa recall. Bisa pulang. Ditembak gagal. Ditembak gagal langsung ditiban bulan ya. Falling Star Moon langsung hilang Sally Boy. Dan emang mungkin itu adalah satu hal yang bisa dilakukan sebagai assassin di dalam keadaan tertekan ya, split push. Tapi balik lagi kesadaran map awareness dari RRQ juga ini wajib diwaspadai ya. Ya, lihat gold dari Nino sendiri berbanding terbalik dengan Skylar, di mana 9.000 lawan 6.000-an. Iya. Berarti still udah ada selisih gold yang jauh dari marksman-nya, dan damage yang bakal diberikan oleh Skylar sangat-sangat optimal, apalagi untuk posisi team fight ya, karena mereka punya AOE yang sangat-sangat banyak sekali dari Ghostbusters tadi, dari Shadow Strike. Minion di arah bawah, kemudian ada Minion yang siap-siaga untuk mengcover jikalau nantinya seperti ini, di mana R7 udah mulai mencoba untuk nge-cut juga. Yep. Nah, ini kan Sally Boy, aduh kalau tidak Waduh. pakai quad shadow agak sedikit sulit ya kan. Hanya ninja yang berjalan kaki aja sekarang. Shadow kill dikeluarkan pula, berusaha untuk pergi lagi Winter menjadi milik dari Clay. Oke. Dan ya, sembari menunggu pasien di sini dari Lordnya ya, ini bakal coba untuk agak sedikit dipancing lah tim fightnya bagi RRQ Hoshi, karena mereka lagi menang level, mereka lagi menang item juga, mereka bisa pick off pemain-pemain dari Alter Ego. Yap. Nah, ini adalah salah satu contohnya ya, di mana mereka meninggalkan langsung ke arah Lordnya sambil menunggu juga menit ke-12 nantinya. Oke, coba lihat damage-nya Skylar tuh, jebret, hilang. Ya. Hanya hitungan beberapa second saja dan mereka berhasil untuk mengamankan langsung ke arah Lord tersebut.
Dan sekarang Arkeosi siap untuk menutup game kedua ini menjadi milik mereka. Mereka punya Lord. Mereka siap untuk memenangkan pertarungan. Dimatikan pergerakan dari Nino. Tapi Alter Ego mereka masih bisa defend kalau Udil gak diganggu sama sekali. Yap. Oke, mereka siap masuk ke bagian dalam. Federasi langsung dikeluarkan begitu aja. Ada lagi di Painklet, tapi Lordnya masih dicuekin. Lordnya masih bertahan, tapi tidak untuk waktu yang lama. Mereka kehilangan Lord tersebut, tapi mereka masih punya asa untuk bisa menabrak masuk ke dalam pertahanan yang dimiliki oleh Alter Ego Esports. Lagi-lagi ini bakal dibawa ke late game mengingat tadi defensif yang baik sekali dari Alter Ego Esports. Yap, yang sudah kita lihat dari itemnya sendiri kali ini. Dari Cloud-nya udah punya item tapi Husklow dipegang oleh Skylar juga. Jadi full item. Ini sudah dipegang Skylar di menit yang ke-15. Buset dah. Ini Rennernya seakan-akan satu hitnya bisa aja nih. Apa tuh? Sisa-sisa berapa bar ya udahlah ya. Mohon maaf lah kalau ketemu Nino untuk sekarang. Bahkan as people yang makin oleh Nino aja mungkin hanya sisa satu bar aja, satu kotak aja. Nino bergerak mungkin ke arah dari Malefic Roar untuk menambah lagi dari poin damage-nya. Sementara dari Udil di Painklet, Lightning dan juga COD Clock of Destiny, 3 item udah berhasil dia kumpulkan. Oke, dan Lordnya Lord sedikit lagi tapi ditendang loh Patricknya, Skylarnya di bagian belakang sendirian. Bahkan untuk kali ini cowoknya berhasil langsung diamankan begitu saja karena sekarang P dan juga anak-anak yang lain ataupun dari rekan-rekan lain dari Alter Ego Esports terpisah begitu saja. Ada 3 player yang benar-benar dikejar bisa-bisa, tapi Arsai mereka regenerasi yang begitu banyak membuat dirinya begitu tebal dan tidak bisa dilumpuhkan. Bahkan Celiboy kali ini tertangkap basah dan harusnya akan langsung menghilang karena lethal counternya masuk semua ke dalam tubuh dari pemain Alter Ego. Dan sekarang kemenangan di depan mata mereka. Yes, 3 member yang hilang dan bahkan kali ini dengan